Oke, jadi kali ini di video ini bakal aku jelasin tentang shift register universal, di mana kemarin udah dijelasin bahwa shift register universal itu merupakan gabungan dari seluruh rangkaian shift register yang dia itu memiliki input control dan juga output control. Nah, maksudnya gabungan dari semua rangkaian shift register gimana? Jadi sebenarnya di shift register universal ini dia ada rumusnya. Jika input controlnya bernilai satu dan output controlnya bernilai satu, dia akan bertindak sebagai shift register apa. Nah, itu nanti bakal aku bahas selanjutnya ke rangkaiannya dulu ya. Nah, bentuk rangkaiannya mungkin kayak gini. Tapi yang bakal aku contohin nanti agak beda sedikit karena nanti menggunakan gerbang NAND ya. Kalau di sini mungkin kan dia pakainya gerbang AND sama gerbang OR dan juga flip-flopnya bisa pakai JK kan. Tapi nanti bakal aku contohin kalau dia pakai gerbang NAND dan juga flip-flopnya pakai D flip-flop bukan pakai yang JK. Oke. Nah, di sini nih. Di sini ada di PPT-nya udah diupload juga bahwa ada rangkuman bahwa SISO dia fungsinya untuk menggeser, SIPO dia itu bergantung pada OC, apa masukan OC-nya, TIPO itu output yang input yang diberikan tuh akan langsung dikeluarkan jadi output atau outputnya sama persis dengan input dan juga PISO yang terakhir. PISO ini tergantung sama input control. Nah, terus universal ini tuh gabungan dari 4 register kayak yang aku bilangin tadi bahwa dia tuh kayak ada kombinasinya gitu. Misal di sini jika dia OC-nya bernilai 1 dan IC-nya bernilai 1, maka dia tuh bisa bertindak sebagai shift register serial input parallel output. Tapi kalau OC-nya bernilai 1, IC-nya bernilai 0, maka dia itu bisa jadi pipo. OC-nya 0, IC-nya 1, dia bertindak sebagai SISO. OC-nya 0, IC-nya 0, dia akan bertindak sebagai PISO. Nah, di sini bakal aku jelasin berdasarkan tabel kebenarannya ya. Tadi kan sudah dibilangin kalau si shift register universal itu gabungan semua shift register, dia bergantung IC sama OC-nya kan. Jika IC-nya ada kombinasi apa-apa, dia kan jadi apa. Semisal di sini, ketika dia IC-nya bernilai 1 dan OC-nya bernilai 1, dia kan bertindak sebagai SIPO, serial input parallel output, di mana itu dia bisa menampilin output-outputnya sampai di flip-flop mana. Sedangkan inputnya itu cuma bisa dari si flip-flop pertama atau LSB-nya. Jadi di sini kan misal aku masukin satu, soalnya dia cuma bisa masuk dari satu sini doang. Nah, karena dia parallel output, sebenarnya dia bisa ditampilin ketika dia sudah bergeser ke flip-flop 2, sudah bergeser ke flip-flop 3, ataupun ke flip-flop 4. Tapi karena di sini dia masih flip ke 1, jadi dia dikeluarinnya datanya nilainya hanya di flip-flop pertama doang. Nah, terus yang kedua, di kedua ini kombinasinya IC-nya 1, OC-nya 0. Nah, kalau IC-nya 1, OC-nya 0, dia tuh akan bertindak sebagai SISO atau serial input, serial output. Nah, serial input berarti dia cuma bisa nerima data dari si LSB kan, flip-flop pertama. Nah, karena serial output, dia artinya cuma bisa ngeluarin data atau output dari flip-flop terakhir atau MSB-nya. Nah, di sini kan sebenarnya datanya itu udah masuk di flip-flop 1 maupun 2. Tapi karena OC-nya dinonaktifkan, artinya dia itu datanya tetap di sini, namun tidak ditampilkan. Ditampilinnya hanya pas di flip-flop terakhir ini. Ketika datanya udah kegeser terus sampai di sini tuh baru ditampilin nanti. Sedangkan di sini hanya kesimpan doang. Oke, terus kalau kombinasinya IC-nya 0, OC-nya 1, yaitu bakal jadi si pipo atau parallel input dan parallel output. Di mana kalau pipo dia itu ada masukan dari flip-flop 1 dan flip-flop 2 misalkan di sini ya. Maka dia itu langsung dikeluarkan di flip-flop itu juga. Jadi nggak digeser. Mau masukkan di flip-flop 1, ya udah keluarnya di flip-flop 1 juga. Masuk flip-flop 2, dia keluarnya di flip-flop 2 juga gitu. Misal kalau ditambahin juga kan flip-flop 1 atau 3 doang gitu. Maka dia keluarnya cuma di flip-flop 1 sama 3, nggak akan keluar di 2 sama 4. Nah, yang terakhir kombinasinya itu IC-nya 0, OC-nya 0. Nah, kalau gini tuh dia bertindak sebagai PISO. Bertindak sebagai PISO ini gimana? Jadi dia itu bisa menerima banyak input atau apa kan parallel input ya, bisa menerima banyak input sekaligus. Namun dikeluarinnya itu cuma bisa di flip-flop yang terakhir sini. Karena dia serial output. Jadi tidak bisa ditampilin di setiap flip-flop, cuma bisa ditampilin di flip-flop terakhir ini. Nah, itu. Jadi intinya si shift register universal ini tuh gabungan dari beberapa flip-flop atau semua flip-flop yang udah dijelasin keempatnya itu.
dia bergantung kepada kombinasi IC OC-nya. Misal IC-nya apa, OC-nya apa, tadi kan udah dia bertindak sebagai apa. Nah, untuk catatan dikit, output terakhir ini tidak dipengaruhi OC ya. Jadi makanya seumpama kalau OC-nya di sini aku kasih nilai 0, tapi dia udah ada nilai flip-flop di nilai 1 di flip-flop terakhir sini, maka dia tetap ditampilin, soalnya nggak dipengaruhi sama OC. Karena OC kan dia buat ngekontrol outputnya itu bisa ditampilkan apa enggak. Mungkin di sini bakal aku jelasin kalau dia cara kerjanya secara rangkaian itu gimana. Mungkin di sini rangkaiannya agak beda sama yang di PPT. Kalau di PPT kan dia pakainya gerbang N sama gerbang OR. Tapi di sini aku pakainya gerbang NAND. Terus di PPT juga dia pakainya kan JK. Tapi di sini aku pakainya D. Tapi secara cara kerja itu sama aja. Cuma lebih simpel kalau pakai D gini karena nggak ribet ngatur input J sama K-nya. Dia cuma pakai input D doang di sini. Oke, tadi cara kerjanya shift register universal kan juga bergantung sama kombinasi input control dan output control yang kita kasih ya. Ini bakal aku tunjukin maksudnya itu kayak gimana. Misalnya aku ambil contoh yang pertama, ketika dia input kontrolnya bernas 1 dan output kontrolnya bernas 1, maka dia itu bertindak sebagai SIPO. SIPO itu gimana? Tadi SIPO itu kan dia cuma bisa nerima input di flip-flop yang pertama. Nah, karena dia serial input kan, jadi dia nggak bisa nerima input di flip-flop kedua, ketiga, maupun keempat. Misal aku tunjukin nih, aku nyalain switch yang ini, dia nggak akan ngeluarin nilai apapun, soalnya dia cuma bisa nerima input dari si flip-flop yang pertama. Ini flip-flop kedua ya switchnya. Ini yang buat ketiga, ini buat keempat. Dia nggak akan menyalakan LED-nya. Tapi semisal kalau aku nyalain switch yang pertama, nah di situ dia baru nyala LED-nya. Nah, di sini juga kalau outputnya kan dia bisa ditampilin di setiap flip-flop. Itu karena dia parallel output. Oke, terus buat kombinasi yang kedua, ketika IC-nya dia bernilai 0, OC-nya bernilai 1. Nah, dia akan bertindak sebagai pipo, di mana si dia bisa menerima banyak input sekaligus. Nah, dia juga akan dikeluarkan langsung di waktu itu. Jadi, datanya tidak digeser. Misal di sini langsung dikeluarin kan di flip-flop pertama, flip-flop kedua langsung dikeluarkan, aku matiin, dia langsung hilang kan datanya. Di flip-flop ketiga langsung muncul, nah terus di flip-flop keempat juga sama, langsung muncul gini. Jadi kalau IC-nya 1, IC-nya 0, OC-nya 1, dia itu bertindak sebagai pipo. Terus yang berikutnya ketika aku kasih IC-nya 1, OC-nya 0, dia itu bertindak sebagai SISO. SISO itu gimana? Dia tuh cuma bisa nerima input dari flip-flop yang pertama, dan datanya cuma bakal dikeluarin di flip-flop yang terakhir sini. Misalnya gini. Karena dia serial input kan cuma bisa nerima dari yang awal ya. Kayak gini. Datanya nggak akan ditampilkan di sini, tapi bakal ditampilin di flip-flop terakhir. Karena OC-nya 0, berarti ininya kan nggak aktif kan. Nah, yang aktif itu cuma gini, karena ini tidak di flip-flop terakhir itu tidak mengaruhi sama OC-nya. Kayak gini. Nah, baru muncul kan. Karena serial input juga kan nggak bisa menerima input dari flip-flop lainnya. Cuma bisa menerima input dari flip-flop pertama. Kayak tadi si Sipo, aku nyalain di sini, dia nggak akan ngaruh. Dia akan nggak bisa ngeluarin di sini. Karena dia cuma bisa nerima data di sini dulu. Terus yang terakhir nih, kalau si IC-nya bernilai 0 dan OC-nya bernilai IC-nya 0, OC-nya 0, dia akan jadi ISO, parallel input dan serial output.